Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, eh, gimana kabarnya? Semoga baik, ya enggak juga enggak apa-apa. Halo, kenalin namaku Fajar Hadi Tribowo, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2196244 kelas 21 IK 4. Oke, kenapa aku buat video kayak gini? Karena sekarang aku lagi ujian akhir semester ya, semester 2. Dan aku dapat tugas di matkul public speaking buat ngebuat video kayak gini untuk istilahnya berkampanye gitu, buat berbijak dalam bermedia sosial. Nah, itu temanya berbijak dalam bermedia sosial. Uh, di video kali ini kita nggak bakal uh, ngebahas materi-materi yang berat ya. Mungkin kita bakal ngebahas yang tipis-tipis aja, dan itu semua berdasarkan pengalaman pribadi gue aja ketika aku bermedia sosial. Oke, kita mulai dari segi positifnya dulu aja ya. Ketika kita bermedia sosial, saya kan dari pengalaman saya. Oke, kita bahas aplikasinya dulu aja. Yang paling erat dengan kita itu media sosial adalah WhatsApp. Oke, di WhatsApp itu positifnya kita bisa ini ya, hubungan kita yang jauh dari orang itu terasa dekat karena kita bisa chattingan kapan aja, kita bisa telepon, kita bisa video callan, dan kita juga bisa entertain di situ karena ada apa namanya, kita bisa update status di situ. Dan aplikasi selanjutnya itu IG. Nah, kalau IG ini buat aku segi positifnya, aku bisa narsis di sana. Oke, aku bisa baca foto apa aja di sana, aku bisa update story apa aja di sana. Dan temanku tuh juga nggak kebanyakan sih, juga aku berteman sama orang tuh media sosial itu, lewat media sosial tuh kebanyakan di IG ya, karena nggak semuanya itu aku punya WhatsAppnya. Jadi teman-teman yang jauh itu aku kenalnya lewat Instagram gitu. Terus ada TikTok. Nah, aku tuh sebenarnya nggak main TikTok, tapi karena aku penasaran aja sama TikTok, jadi aku download aplikasinya, terus aku buat akun, terus ya cuman buat gabut-gabut aja gitu, buat entertain aku sendiri. Kalau aku lagi nggak ngapa-ngapain, aku bisa ngisi waktu luangku itu lewat TikTok. Nah, itu segi positifnya dari aplikasi media sosial yang aku gunakan ya. Terus dampak positifnya dari ketiga tiga atau empat, tadi tiga apa namanya, aplikasi yang aku sebutin tadi. Dampak negatifnya tuh sebenarnya lebih banyak sih, karena aku cenderung orangnya tuh yang mageran gitu. Jadi kalau apa-apa aku cuma di kamar, terus mainan HP, mainan itulah pokoknya media sosial itu. Contohnya misal aku lagi di rumah nih, atau lagi di kos kayak gini, lagi ada tugas. Contohnya ini tuh tugas udah dari hari Senin, sekarang udah hari Sabtu malam Minggu, dan tugas ini dikumpulinnya hari Senin tanggal 25. Nah, sebenarnya waktu soal ini dibuat, harusnya aku juga udah bisa langsung apa namanya, ngebuat video ini buat tugas ini, terus langsung dikumpulin gitu. Tapi karena aku kebanyakan mager dan kebanyakan main HP, main TikTok, main IG, main WA lah apalah itu, jadinya tuh ketunda-tunda terus yang namanya ngebuat video kayak gini. Padahal cuma video gini kan, kita cuma ngobrol biasa itu, dan ketunda-tunda terus gara-gara apa namanya, aku mainan media sosial itu. Terus dampak lainnya juga, kalau ini nggak dari pengalaman pribadi sih, tapi pengalaman dari berbagai orang yang telah menjalani hal tersebut, yang telah mengalami itu. Kebanyakan, nggak kebanyakan ya, kebanyakan ding, banyak ada orang tuh yang misal mereka lagi main Instagram gitu, terus mereka ngelihat sesuatu yang jelek nih, terus dia secara frontal tuh langsung komen di kolom komentarnya tuh buat ngemaki-maki konten itu atau foto atau video tersebut. Dan jeleknya, ketika orang itu apa namanya, komen di aplikasi tersebut, mau IG kayak, atau Twitter kayak, atau TikTok kayak, atau apalah itu, atau YouTube. Nah, itu tuh
bisa jadi orang yang ngupload itu tuh nggak terima dan apa ngelaporin si komentator si yang ngehujat ini. Dan ada temanku tuh yang sampai dilaporin ke, aku nggak tahu itu ke polisi atau ke lawyer ya, tapi dia dapat eh, ancaman ITE itu kena denda 1 miliar dan apa namanya penjara 1 tahun. Nah jeleknya di situ kalau kita nggak bisa ngatur apa namanya emosi kita, kita tuh bakal terjerumus ke hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan dan nggak kita ekspektasi gitu loh. Kalau kalau kita mager terus apa namanya scroll scroll medsos itu kan, nah itu kesadaran diri aja lah. Tapi kalau hal terjelek yang bisa terjadi itu apa namanya kita bisa ya kena masalah gitulah. Dan jelek-jeleknya yang lain itu mungkin nggak dari aplikasi 3 ini ya, mungkin dari aplikasi lain lah, aku nggak usah sebutin. Dan kalau kalau orang tersebut kecanduan itu ya tahulah apa yang aku maksud. Kecanduan konten sesuatu yang dibatasi umurnya, itulah kalian tahu. Jeleknya itu aku sendiri pernah ngalamin sih, walaupun ya gitulah. Jeleknya tuh kalau kita kecanduan tuh terus yang ada di pikiran kita tuh cuman kayak gitu terus. Sebenarnya aku tuh eh, banyak lihat konten-konten tentang untuk stop melakukan hal itu, tapi karena kalau udah kecanduan kita tuh kayak susah banget buat ngelepas hal itu. Jadi perlu perlu apa ya, perlu booster buat kita lepas dari hal itu gitu. Apa ya, ajakan aku atau saran aku dan atau quotes dari video kali ini yang jadi point of view, poin dari video ini berbijak dalam bermedia sosial adalah, kalau buat aku, dari cerita-cerita negatif yang aku alamin ini, sebaiknya kita bisa kontrol diri dan kita bisa berbijak menggunakan media sosial itu. Paling nggak kita menghargai diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak perlu pusing-pusing buat mikirin apa namanya eh, mikirin perasaan orang gitu. Kalau kita udah mikirin perasaan sendiri, kita pasti udah bisa buat mikirin perasaan orang. Contohnya kayak tadi tuh yang komen terus bisa dilaporin ke polisi dan dapat denda segala macam itu. Kalau kita care sama diri kita sendiri, kalau kita mikirin diri kita sendiri, pasti kita nggak bakal ngelakuin itu. Karena ya itu tadi, kalau kita udah sadar kita ngelakuin hal buruk kayak gitu dan bakal ada sanksinya, pasti kita nggak bakal apa namanya ngelakuin hal tersebut dan kita pasti akan bijak dalam bermedia sosial. Nah ajakan aku cuman itu sih, kita bisa kontrol diri kita sendiri buat untuk nggak melakukan hal bodoh di media sosial, karena dampaknya itu sangat besar ya, nggak cuma buat diri kita sendiri tapi buat masyarakat lain. Apalagi kalau viral, aduh gila. Ya udah itu aja sih. Mungkin banyak kurangnya dari eh, materi yang aku sampaikan, walaupun ini nggak materi tapi ya ginilah. Ya udah aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.